Karena value ini penting banget biar karyamu itu ada isinya. Karena aku tuh secara pribadi orang yang sangat percaya bahwa sebuah karya, sebuah hasil itu ada itu tetap sesuatu yang bisa hidup dan bisa bicara. Karena aku punya satu statement, apa yang lu kerjain dan lu lahir dari hati itu pasti nyampe ke hati. Semuanya, waduh, senang dengan kondisi yang Oke, balik lagi dalam channel Asia Zara Radio, panjang ya namanya ya. Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, a friend of mine, ya gitu ya. Temen gue udah lama juga. Kenal dari tahun berapa ya? Kita kenal dari tahun berapa ya? Oh udah ya nih ya, oke. Tahun berapa ya, sebelum gue married pokoknya. Iya. 2000. Lo married tahun berapa? 2012, 2011 kita temenan. 2011 apa 2010 sih? 2010. Masa sih? Ayo deh pasnya berapa deh? Acara Jogja emang tahun berapa? 2011, 2010 ya sekitaran itu. Acara Jogja itu tahun berapa sih? Yang di keraton-keraton itu? Iya. Itu deh sekitaran itu. Ya itulah, dan kita kedatangan tamu yang luar biasa cantik hari ini, Ibu Paili. Iya. Tumben-tumben gue dibilang cantik sama Rolis. Aduh. Gue presentnya pakai nama Paili aja ya. Ya boleh. Kalau present pakai nama Lydia lagi viral soalnya. Iya betul. Ya, ini orang adalah manusia yang sangat kreatif. Sejujurnya gue nggak pernah ngelihat orang tuh sekreatif dia. Ya ada sih, gitu kan. Coba karena di sini kita puji-puji aja. Kan kalau tamu yang datang kan harus dipuji-puji gitu kan. Biar apa? Biar seneng ya. Sebenarnya banyak teman yang kreatif, tapi ini orang kreatifnya beda nih, ya Lid ya. Amin, Iya, kreatifnya beda. Dia nih kreatifnya beda gitu kan. Lu lagi sibuk ngapain sekarang? Sekarang ya, kalau sekarang kalau yang rutin sebenarnya ada kerjaan sih, terus rutin kerjaan kantoran. Tapi yang part time-nya juga punya bisnis. Jadi sambil kerjaan rutin side itu juga job. Punya side jobnya, punya bisnis dan juga punya komunitas juga di Bogor. Dan di beberapa kota lain. Jadi ya suka bolak-balik gitu. Sibuk ya? Lumayan. Gitu, side jobnya bisnisnya apa tuh? Kalau misalnya boleh tahu? Side jobnya itu yang berhubungan dengan desain kreatif, batik, terus habis itu nggak cuman ya clothing, tapi nggak cuman itu sih, kayak berhubungan dengan arsitek juga, desain interior gitu-gitu. Jadi semua yang berhubungan dengan desain, mendesain, baik itu entah jadi karya, jadi baju terus dijual ataupun itu gambar. Luar biasa. Dimensi gitu. Sibuk banget ya. Banyak kerjaannya ini ya, luar biasa. Nah, tapi di balik kesibukan daripada Lydia, di balik dari aktivitasnya yang sekarang banyak ya, sibuk kerja gitu kan, sibuk bisnis, punya komunitas di Bogor, punya komunitas di beberapa kota gitu kan. Sebenarnya Paili ini dulunya seorang apa sih? Dulunya seorang apa ya? Dulunya seorang apa? Dulu gue pertama kali kenal dia, gue kira dia narkoba. Tahu? Waduh tuh. Bener kan ya Chan ya? Jadi jangkis gitu kan, kurus. Gak bener banget. Terus kalau jalan dia gini. Enggak gitu. Apa kamu? Ini hiperbola nih, enggak gitu tahu. Cuman emang sih dulu waktu ya dulu begitu, gue ingat waktu ketemu Rolis pertama kali. Gue ke Jogja, pokoknya gue ke Jogja ya, sama Leo gitu kan. Gue terus Lis kenalin nih cewek gue kata gitu. Ketemu ingat banget di kampus apa tuh? Gue lagi ngajar perkusi. Atma Jaya harusnya. Atma Jaya. Kampus aku kayaknya ya. Datangnya begini, wey. Itu 50 kilo. Sekarang berapa kilo? 12 atau 15 kilo dari sekarang. Jadi kan gue bahagia. Iya bahagia. Ya berarti kan teman-teman semua yang nonton ini kan bisa bayangin ya, seorang Paili yang sekarang tampilannya kalau on cam tuh seperti ini. Dan dikurangin 15 kilo 10 tahun yang lalu. Aduh. Can you imagine guys? How junkie sih. Tapi gak ngobat juga. Ya enggak lah. Kayak orang ngobat ya, saking kurusnya. Kalau jangan udah gitu dulu waktu baru pertama kali kenal kan akrab banget gitu kan. Udah, balik. Dulunya itu seorang apa sih? Kalau basic kuliah saya itu arsitek. Jadi mendesain, bikin sesuatu, tapi kan itu rada baku ya. Nah dari setelah kuliah itu ternyata
sangat banyak kesempatan untuk aku explore lagi belajar desain grafis. Itu kan nggak terlalu didalamin tuh di arsitek. Dari desain grafis ini akhirnya ngehasilin clothing, desain baju, batik dan lain-lain, pernak-pernik, stationery gitu-gitu. Jadi dulunya maunya sih hidup anteng-anteng aja, kerja kantoran, kerja di firma arsitek gitu. Tapi waktu berbicara lain, keadaan berbicara lain, akhirnya belok banget sana sini gitu. Berarti bisa disebut apa ya? Kalau misalnya secara garis besar tuh berarti tuh lo itu artsy ya orangnya ya. Artsy ya. Kalau ada istilahnya artsy boleh lah. Artis gitu kan. Kalau lebih apa biar bahasanya yang agak edgy dikit tuh artsy dibilangnya gitu ya. Kalau arsitek itu kan biasanya kan ngedesain bangunan kan, building kan, rumah apa segala macem. Desain gitu interior kan. gitu. Nah terus itu apakah emang lo dulunya emang pengen masuk arsitek gitu? Dulu itu satu-satunya jurusan yang menurut aku paling asik, paling fun karena nggak perlu ngapal. Kalau ekonomi itu ngapal, terus kalau hukum itu juga hafal. Kalau akuntansi itu mesti ngerti hitung-hitungan. Saya tuh lemah di area-area itu, menghafal, terus habis itu teori-teori. Jadi yang paling enak menurut aku hari itu arsitek karena hari itu belum terlalu booming desain grafis. Diskomfis hari itu belum terlalu. Jadi ya udah arsitek aja bisa gambar gitu. For your information, kalau misalnya hari-hari itu desain grafis belum booming, belum hype gitu ya. Iya, aku tahu nih mau kemana. Berarti Anda tahu ini orang hidup di zaman apa gitu kan. Tapi bukannya kalau misalnya orang arsitek gitu, bukannya banyak tekanan gitu ya, kayak nggak tidur. Karena kalau misalnya teman-teman gue dulu yang banyak arsitek, nggak tahu ya kalau zaman dulu kan, kalau misalnya teman-teman gue yang arsitek, kalau yang sekarang kita lihat anak-anak yang desain grafis lah ya, karena kan lebih luas sekarang gitu kan. Pasti tuh matanya tuh hitam karena kurang tidur ngerjain tugas. How you enjoy it? Seru aja sih karena kan kayak kalau ngelembur rame-rame di kampus gitu, di lobi kampus sama temen-temen, bergadang sih sampai pagi terus nggak tidur langsung presentasi, tapi karena rame-rame jiwa jadi muda gitu kan, jiwa muda terus masih ngupi. zaman dulu belum ada coffee shop jadi ngumpulnya di kampus. Pop gitu. Ice zaman dulu ya. Iya, Pop Ice. Ya kayak gitu. Nah, berarti apa yang lo ambil itu, apa yang menjadi pilihan lo waktu lo kuliah, berarti itu nyerempet dengan apa yang lo suka, hobi dong berarti. Lumayan nyerempet karena di arsitek kan nggak ada belajar desain baju kan gitu. Nah setelah lulus itu ternyata saya kerjanya nggak ada hubungannya sama arsitek. Jadi di sebuah perusahaan sebuah perusahaan retailer jual beli barang dan kursusan, dan itu sama sekali nggak ada hubungannya sama arsitek. Dan hari itu perusahaan tuh butuh bikin brosur. Nah mau nggak mau dari situ aku incas di situ dari yang nol sama sekali nggak bisa, mulai bikin brosur, bikin kreativitas. desain brosur. Mau nggak mau karena nggak para sales kan nggak bisa. Nah terus habis itu akhirnya aku yang incas di situ, lama-lama jadi seneng ternyata ngedesain grafis 2 dimensi itu juga seru gitu. Seru ya ternyata nggak cuma desain bangunan doang gitu. Kamu kan juga nyantol di desain kan? Gue belajar gitu. Ya itu. Cuma kalau ngedesain gue agak barbar. Semua dimasukin ya kan? Padahal itu ada, nah di arsitek itu belajar yang namanya komposisi, estetika. Jadi nggak semuanya dimasukin, nggak semuanya harus bold warnanya atau terang atau tebel. Kamu harus tahu mana yang tipis, mana yang ditransparanin. Nah itu belajarnya di arsitek. Jadi saya punya basicnya dikit gitu. Belajar layout, nah itu ada di arsitek, ilmu itu. Iya benar sih. Gue cukup bagus sih sebenarnya tes gue sih. Cuma memang ya karena kata siapa? Kata diri lo sendiri ya. Ya kita mengapresiasi diri kita sendiri aja gitu kan. Okay. Gimana orang lain bisa mengapresiasi kita kalau misalnya kita tidak belajar mengapresiasi diri kita terlebih dahulu. Setuju. Ya, dan itu menarik banget sih, Lid. Katanya Paili. Oh iya, kalau Paili gue bingung manggil Li gitu. Hai. Oke. Apa aja boleh. Ya udahlah, apa yang terucap gitu kan. Oke. Nah, itu kan kalau hobi lo sebenarnya apa, gambar emang dari dulu? Kalau hobi dulu suka nari. Dulu ya sebelum kuliah suka nari, suka jalan-jalan, suka makan. Gambar itu baru terakhir setelah agak youth, agak remaja gitu. Justru pas kuliah. Apa gambar itu suka pas di kuliah? Gambar itu sukanya mungkin dari waktu kecil juga, cuman mulai itu jadi sesuatu yang bisa dinikmatin orang lain itu kuliah. Oh pas di kuliah. Kalau dulu gambar buat sendiri doang gitu. Karena zaman dulu itu kan kalau misalnya untuk kita tahu kita ini punya nilai seni apa enggak, salah satunya lewat gambar. Iya. Gitu. Kalau gue dulu itu pelajaran yang paling gue suka tuh seni rupa. Menggambar. Gue dulu waktu SMP gue pernah bikin komik.
Oh ya. Beneran serius. Gue beli buku skate gitu waktu gue SMP, gue kelas 2. Gue bikin bukunya sebel ini, gue bikin komik yang gue inget nama pemeran antagonisnya atau musuhnya namanya Buntau. Beneran. Berarti freehand lu bagus dong. Dulu. Sekarang Parah. harusnya masih bisa. Gue dulu gambar dari kelas 1 SMP sampai 3 SMP. Abis itu sampai sekarang gue gak pernah gambar sama sekali. Harusnya masih bisa karena ada benihnya gitu. Iya, cuma gue sekarang komposisinya. Dulu gue kalau gambar tuh gue misalnya ngeliatin komiknya Dragon Ball gitu, gue tiru. Terus komik-komiknya apa sih yang Hanamichi Sakura gitu yang Slam Dunk ya, yang rambut merah yang basket. Terus gue tiru dulu. Cuma gue hitam putih, gue gak bisa komposisi dalam warna. Sama, dulu aku juga nirunya Candy. Nggak tahu nih udah zaman kapan. komik Candy, komik itu kita tiru emang dulu mulai dari situ gambar sendiri. Dia tuh dulu kalau gue dulu kenal dia waktu ngeliat dia karya-karya itu paling sering gambar cibi-cibi ya. Iya, gambar-gambar kartun, miniatur gitu. Sampai orang tuh pada request, Ci gambarin dong Ci gitu kan. Iya. Perasaan lu pernah gue gambarin kan? Gak pernah pegang drum terus habis itu kayaknya pernah deh. Pernah ya. Ya cuma gue jarang lah lo gambarin, cuma sekali paling. Lah ya iyalah mau berapa kali. Tapi kalau orang request gitu kan, kalau yang penari-penari digambarin pakai jubah gitu segala macam gitu. Dulu kalau misalnya gambar-gambar gitu apa yang bikin lo dulu tuh gambar-gambar kayak begitu gitu? Itu ada cerita awalnya. Jadi hari itu gabut banget, tuh nggak tahu mau ngapain, dan itu rada break di kuliah, terus nggak terlalu sibuk juga, belum kerja yang sibuk banget. Terus aku tuh iseng bikin komik tapi tiap hari dan rutin 40 hari. Jadi aku challenge diriku sendiri. Satu hari satu gambar. 40 hari perjalananku aku gambar, tuangkan lewat gambar. Nah, itu aku postingin, tiap hari aku postingin. Nah, ternyata itu menuai feedback cukup banyak sampai viral. orang enggak viral hari itu belum viral terlalu di circle lo pasti viral lah gitu kan. Jadi ketika posting hari kedua ketiga orang mulai message gitu. Udah tayang belum yang hari ini? Jadi mereka nungguin kayak nunggu strip komik yang tiap hari. Lu tuh bikinnya cuma bikin karakter atau bikin story? Bikin story. Cerita. Jadi hari ini gue ngalamin apa, gue gambar. Oh, oke. Gitu. Jadi bukan komik strip. Jadi satu gambar doang. Satu gambar itu menggambarkan hari itu, situasi lo hari itu. Iya, gitu. Dan itu 40 hari nonstop. Nah, ketika dari situ berjalan, orang DM, orang cerita bahwa mereka diberkati. Maksudnya kan beberapa saya naruh value di situ. Hari ini aku belajar tentang keikhlasan misalnya. Hari ini aku belajar tentang kerja keras. Jadi orang tuh diberkati gitu. Nah, mulai masuk selain DM yang mengapresiasi, ada juga DM yang aku digambarin dong gitu. Request. Ya karena request. Oke, karena masih ada waktu dan agak longgar, aku mulai gambarin satu demi satu. Hari itu beberapa orang bahkan aku belum pernah ketemu gitu. Jadi minta digambarin. Nah, dari situ akhirnya lahirlah gambar-gambar dengan orang-orang lain juga, nggak cuma dulu awalnya tokonya aku doang. Nah, dari permintaan itu muncullah para penari pengen digambarin dengan kostum. Terus habis itu teman-teman yang mungkin di luar kota, aku tukang masak. Nah, dia tuh yang digambarin pakai topi koki, pegang celemek. sutil, pegang celemek gitu. Jadi aku kameramen, aku digambarin pakai lagi syuting. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu mengeksplor. Karena kan kalau gambar tentang diri saya doang udah cukup sering. Nah, begitu gambarin orang lain mesti jadi explore lagi gitu. Tapi itu seru sih gitu. Terus ada benefitnya nggak dari situ? Hari itu belum. Jadi itu gambar bener-bener for fun, for free. For fun, for free. Gitu. Hari itu ya. Nah, gitu. Kalau hari ini, hari itu. Hari ini lo request bayar. Sejujurnya kalau ada waktu sih saya mau. Cuman sekarang, waktunya yang sekarang. Iyalah kan tadi kan kita udah tahu backgroundnya gimana, kerjaannya apa, kesibukannya apa gitu kan. Apalagi sekarang juga lagi sibuk renovasi rumah ya. Nggak tahu aja. Renovasi rumah, ya udah lagi renovasi. Gak cuma renovasi rumah, lagi renovasi sekolah. Gini-gini punya sekolah gitu kan. Yeah. No, lagi renovasi sekolah. Ada yang mau direnovasin, ada yang mau digambarin. Nah, hari itu free. Gitulah pokoknya. Gitu ya. Jadi berawalnya dari gabut, dari killing time gitu kan, gambar-gambar, ngasih value. Pokoknya adalah berarti penting banget ya untuk menetapkan sebuah target ya. Maksudnya kayak lo kan tadi kan bilang kan dalam 40 hari gue pengen challenge diri gue gitu kan. Dulu gue juga pernah tuh challenge diri gue dalam seminggu itu gue mesti dapat 1 lagu. Oh ya. Iya. Sekarang? Gue kan stres. Tapi dulu selama 2 bulan, selama 2 bulan gue challenge jadi. Oke.
Kalau sekarang ditanya di mana, nah itu dia, gue orangnya rada ceroboh. Jadi lagu yang gue tulis itu bukunya hilang. Ya. Jadi kira-kira tuh gue dapat ada 8 sampai 10 lagu dalam 2 bulan. Semuanya di manual, nggak ada disimpan di format digital. Gue orangnya konvensional banget. Ya tapi harus update sih. Iya sih. Harus update, kalau nggak ya hilang kayak gitu. Iya. Ya gitu, kan? Ya gitu. Semua gambar gue yang gue bikin dari bukan kecil sih, masih ada tapi dalam bentuk digital. Masih ada ya, disimpenin. Kalau Piley ini orangnya memang, lo orangnya tekun ya gitu-gitu ya, nyimpenin sayang kalau hilang. Bukan Piley sih sebenarnya cewek sih ya. Ya bisa dibilang begitu. Rata-rata cewek kayak begitu. Cewek itu kalau misalnya ganti handphone, ini for your information juga ya, nggak tahu, tapi setiap cewek yang gua kenal setiap kali kalau misalnya ganti handphone, ganti gadget, itu bakal sibuk dengan yang namanya mindahin data. Ya iyalah, sayang lah. Ya kan? Sentimental value-nya tuh loh mahal. Iya. Makanya kalau misalnya lu lihat di foto-foto di galerinya cewek, fotonya bisa ribuan, even puluhan ribu gitu. Betul. Nah kalau gue nih, kalau gue misalnya ganti handphone gitu, yang gue pindahin cuma data penting kayak foto, lagu. Ya itu kan besar, lumayan kan? Ya gue foto sih, makanya gue foto selalu gue skip sih. Lah. Jadi ngilang gitu. Iya, makanya kalau orang gue minta foto yang lu fotoin kapan lalu. Makanya kan kalau misalnya orang kan sebelah sama gue, kalau gue fotoin, kalau dia yang fotoin hilang udah. Ya udah, balik lagi. Menarik banget ya bahasan kita hari ini ya. Soalnya ini tamunya hari ini spesial gitu kan. Dan ini Lid, apa yang membuat lu itu nggak usah apa yang membuat lu deh. Tadi udah kita tanyain kayak begitu. Sekarang gini, lu tadi kan lo bilang kan salah satunya kan yang membuat beda dari karya lo itu kan lo menaruhkan value di setiap karya yang lo buat gitu kan ya, sehingga orang itu apa ya, nanti udah kayak web series aja gitu kan, ditunggu-tunggu, waduh episode berikutnya apa nih? Iya. Gitu kan, selama 40 hari, artinya kan itu kan ada yang menarik orang untuk orang itu selalu ngikutin update-nya dari lo apa. Nah kalau menurut lo sendiri itu kan mungkin, kalau menurut gue salah satunya apa yang membuat karya lo ini tuh berbeda dengan yang lain. Misalnya nih ya, di sisi tadi ada value-nya gitu kan. Pastinya lo kalau misal lo membuat karya, lo pasti punya maksud, pasti punya tujuan, gak cuma sekedar misalnya gambar kayak desain kayak apa, pastinya kan ada. Apa yang membuat beda ya? Iya, pertanyaan apa yang membuat beda? Menurut lo apa sih karya lu dengan orang lain tuh beda? Cibinya lu tuh apa sih bedanya? Apa yang membuat beda? Sebenarnya kalau kalau mau minta jawaban akan lebih tepat kalau ditanya ke orang yang menikmati karya itu. Apa sih bedanya karyanya Cilit gitu, kali dia ini dengan karya orang lain? Harusnya yang menikmati dong. Tapi kalau dari bagian saya sebagai kreatornya, orang yang menciptakan karya itu, selain yang value itu tadi, karena value ini penting banget biar karyamu itu ada isinya. Karena aku tuh secara pribadi orang yang sangat percaya bahwa sebuah karya, sebuah hasil itu ada itu tetap sesuatu yang bisa hidup dan bisa bicara. Yes, gue setuju. Kan? Selama kamu taruh value di situ, apalagi kamu kerjakan dengan passion dan kamu dengan hati gitu. Karena aku punya satu statement, apa yang lu kerjain dan lu lahir dari hati itu pasti nyampe ke hati. Nah itu. Gue itu setuju sih. Itu aku setuju banget. Baik itu karya lagu, baik itu karya gambar, karya seni apapun. Kalau kamu itu kerjainnya lahir dari hati, itu pasti nyampe ke hati. Tujuannya pasti ke hati. Jadi yang buat aku, yang ngebedain karyaku dengan karya orang lain, aku ngerjainnya bagianku nih, naruh effort secara hati, naruh passion dan naruh value. Nanti urusan hasil biar orang lain yang nilai. Iya. Kalau itu bisa memberkati orang lain, pasti orang lain nyari kok gitu. Pasti orang lain respon kok. Betul. Kalau itu kosong ya orang nggak akan respon gitu. Ya gue setuju banget sih itu. Yang lahir dari hati itu salah satu quote gue loh. Ikut-ikutan lu. Enggak, bener. Kita kan pekerja seni. Iya, bener. Jadi kalau misalnya yang sesuatu yang lahir dari hati itu pasti nyampenya kepada hati. Betul. Gitu kan, kayak cinta juga lahirnya kan dari hati. Iya. Nyampenya kan pasti kan ke hati gitu kan. Betul. Iya kan ya. Di sini bagi penikmatnya karya-karya daripada Piley, menurut kalian gimana? Ini kan pada penikmatnya semua kan? Para customer juga kan? pada. Boleh nggak? Kalau Chandra apa Chan? Sebab kalau dia kan tadi kan biar customer yang menilai gitu. Kartu tuh dari line stiker itu tuh. Oh iya, line stiker. Nah itu dia tuh yang salah satunya tuh yang Bumi dulu line stiker. Di saat orang-orang tuh ya tiba-tiba dia karyanya masuk di line stiker coy. Iya. Download makanya line stikernya apa namanya? Kalau perlu ada lagi.
Lumayan effort tuh soalnya 40 stiker dalam satu pack. Terus dijual berapa sih line stiker tuh 20.000 ya? Kan ada yang sekarang ada yang versi mini. Nah, Bisa 8 kalau nggak salah sekarang. dulu itu line stiker benefitnya kita 80%, lainnya 20%. Sekarang 50-50. Jadi aku gitu. udah malas gambar. Oh. Sekarang 50-50 dari corporationnya dia, creator dapat 50, mereka dapat 5. Dulu tuh 80. Sampai aku Dulu tuh bisa beli 80, handphone 20. hanya gara-gara line stiker. Dari line stiker. Belasan juta, itu bener-bener inputnya belasan juta gitu. Jadi buat temen-temen yang pengen berkarya, udah bisa bikin kartun dan segala macem, ujungnya nggak cuman kepuasan batin sih maksud, tapi itu akan dapat bonus Benefitnya. value-nya selain dari kepuasan, kamu bisa berkatin orang, akan ada keuntungan gitu. Tapi lu jangan gambar karena pengen nyari untung. Itu big mistake. Kalau kamu mulai dari pengen nyari untung, yang ngedrive kamu tuh akan beda gitu. Iya. Passionnya akan geser dengan Iya. cari duit gitu. Duit itu nomor kesekian akan ngikut gitu. Itu kayak fenomenal NFT ya. Ya gitu. Semua orang jadi pengen posting Tiba-tiba, karena pengen dapat duit iya, gitu. tiba-tiba orang semua foto selfie Iya. gitu kan. Itu bener banget sih. Itu gue juga waktu itu kaget pas ngeliat karya Lydia nih masuk di line stiker. Itu benefitnya gede ya ternyata ya? Gede, sampai belasan juta kok. Tiap bulan lu terima. Waktu satu desain itu, lu udah ngeluarin berapa desain? Kalau nggak Berapa salah package? 3 atau 4 pack stiker. Oh, Di line. satunya setiap stiker itu Sampai 40. detik ini, sampai hari ini Masih menghasilkan? Masih ada. Jadi revenue-nya masih masuk dan dalam bentuk yen. Itu kan Jepang ya, perusahaan Jepang. Jadi masuknya selalu bulan ini revenue kamu segini. Tapi kan makin turun karena kan yang beli nggak sebanyak dulu gitu. Ya regulasinya seperti Pokoknya itu. dapat handphone lah, handphone high end lah di atas 10 juta. Bisa renovasi rumah. Nggak bisa sih, kalau beli handphone doang bisa gitu. Beli handphone doang bisa. Dan itu digambarnya pakai handphone. Gambarnya Nggak, hari itu belum ada waktu ngirim komputer. formatnya apa? Udah JPEG atau? Dia ada format khusus dengan berapa piksel kali berapa piksel. Jadi Requestnya seperti itu. transparan background gitu. Jadi tapi sekarang udah dikit, itu sharing revenue-nya udah 50-50. Nggak tahu tuh, mungkin biar berubah lagi. Dulu 80% itu jadi Ya, miliknya creator. 80-20 sih gede sih. Iya, dari itu. Iya, istilah kata kalau misalnya orang beli 20.000, lo dapet 16.000. iya kan? Nah, per stiker tuh aku dapat 16.000. Dapat 16.000 per stiker. Iya. Wah, itu luar biasa loh. Lumayan. Reza. Lu ikut beli kan? Ikut. Berarti lu nyumbang 16.000 ke gua. Reza Rardian aja satu filmnya itu dari tiket aja dia dapat 2.000. Oh iya. Iya. Oh iya. Yang gue baca di YouTube, yang gue nonton di YouTube. Luar biasa ya, keren, tepuk tangan buat Kylie ya. Dan sekarang lagi sibuk banget dari yang tadinya gabut, dari yang tadinya killing time sampai akhirnya punya perusahaan. Ya we call it perusahaan lah, Iya. company ya kita bilangnya. Home industry lah. Ya perusahaan Iyalah, lah, sekecil apapun itu artinya kan perusahaan sesuatu yang lo usahakan gitu kan dari sekedar gabut-gabut, killing time, ngisi waktu, layanin orang, request, DM bla bla segala macam sampai sekarang akhirnya punya perusahaan. Nama perusahaannya apa? Royal Heart Jewels. Royal Heart Jewels. Yang artinya ya udah cari sendiri ya artinya apa. Royal Heart Jewels itu isinya apa aja? Awalnya itu baju, cuman baju doang, baik anak-anak, clothing kaosnya anak-anak. Wardrobe lah ya. Terus habis itu akhirnya berkembang sampai ke perintilan apa aja. Jadi sebenarnya barang-barang di Royal Heart Palu adalah gada lah sebenarnya. enggak juga. Tapi yang berhubungan dengan art. Barang-barang yang gue pengen punya, tapi nggak bisa produksi satu. Gue pengen punya lanyard, tapi nggak bisa produksi satu. Jadi gue bikin banyak dan itu akhirnya dijual. Gue pengen punya masker bikinan sendiri, nggak bisa bikin satu, bisa, cuman kan mahal. Jadi gue produksi apa yang gue sendiri pengen pakai. Jadi gue nggak jual apa yang gue nggak pengen pakai gitu. Berarti apa ya? Do what you love ya? Ya gitu sih Gitu kira-kira mungkin kayak gitu. Do what you love what you do. Asik. Gitu kira-kira. Dan sekarang ada clothing, ada batik. Ada batik, terus habis itu ada aksesoris dari pouch, terus habis itu sampai perintilan, hiasan rambut. Jepit. Iya, yang gue mau pakai lah pokoknya. Makanya banyakan barang cewek kan, ownernya cewek soalnya gitu. Ya tapi apa ya? Tapi ya itu apa ya? Keren sih kalau gue bilang. Ya gitu, Amazing pokoknya sih. intinya jangan cari
untung dulu deh. Jangan gue produksi ini pasti laku segala macam. Sedangkan lu sendiri nggak mau pakai. Iya kan? benar. Barang yang lu sendiri nggak mau pakai. Lu nggak yakin dengan apa yang lu ciptakan, gitu. dengan apa yang lu create. Kalau lu gitu mau kan? pakai, lu bangga pasti orang lain juga akan mau kok mengapresiasi itu. Gitu. Betul banget. Makanya gue kalau misalnya kalau gue tuh kalau misalnya gue punya karya pasti gue pakai. Dan akan gue banggakan gitu kan. Cuma lo orangnya perfeksionis gak sih? Misalnya nih lu lagi ngedesain tiba-tiba nih ya, ini gue cerita sih. Ya gue pengen nanya kalau lu kayak gitu gak sih, seperfeksionis itu gak? Misalnya lu ngedesain dan ternyata pas lu udah ngedesain ini jauh dari apa yang lo harapkan. Pas udah jadi, tapi udah dalam kuota yang cukup besar. Gitu kan, kuantitinya udah jadi, udah cukup gede. Dan lu pernah gak sih, aduh gue gak suka banget nih, kok hasilnya jauh banget dari apa yang gue harapkan. Tetap lo pakai gak? Tetap gue pakai sih. Tetap gue pakai dan gue cari cara, misalnya itu di sebuah stand tertentu itu dibandlingin. Barang bagus sama barang yang menurut aku nggak sesuai ekspektasi dibandlingin, atau jual murah, atau endingnya jual modal gitu. Ya pokoknya jangan sampai rugi gitu ya. Iya, kalaupun sampai udah kuantinya terlalu banyak, ya udah gue tabur. Ya mau gimana, yang penting itu tetap nyampe gitu ke orang. Yang penting value-nya tetap ada gitu ya, value-nya kan tetap ada. Biasanya kan paling cuman kualitas warna kan yang gak sesuai kita harapkan. Misalnya kita berharapnya cerah, datangnya redup nih warnanya. Atau enggak bahannya kita kepengennya bahannya kayak gini, ternyata bahan yang kita ganti itu hasil warnanya redup, warnanya jadi nggak cerah ya kan, tapi value-nya tetap ada tetap gambar kita di situ, desain gitu. kita di situ. Iya, kita bawalah. Misalnya aku lagi ke pelayanan ke provinsi, bagilah di situ, dibagi-bagilah ke situ gitu. Dan di provinsi itu barang yang menurut kita jelek, di sana tuh mereka apresiasi banget. Nah itu dia, makanya gue tuh bertobat. Jadi gue pernah waktu itu kan produksi gitu kan. Ya mungkin ini juga bisa jadi pengalaman sih buat teman-teman gitu kan. Jangan terlalu perfeksionis lah. Betul. Gitu, jangan perfeksionis. Gue baru tahu kalau gue itu perfeksionis orangnya gitu. Lu perfeksionis banget. Gue baru tahu. Jadi gue pernah produksi itu cukup banyak. Gue berapa ya? Hampir 6 lusin mungkin. Oke. Gue produksi hampir 6 lusin dan semuanya akhirnya gue tabur. Karena nggak sesuai, hasilnya nggak sesuai yang lu mau. Iya. Tapi begitu orang yang happy buat tabur, banget di provinsi bukan itu. Bukan cuma happy. Jadi feedbacknya itu ya, orang tuh bilang gue, waduh makasih ya, ini kaosnya bagus banget desain. What tuh? Tapi buat gue hari itu ya karena gue waktu itu gara-gara perfeksionisnya, gue ada satu titik di situ yang gue nggak suka banget gitu loh. Ya makanya buat teman-teman nih, kalau misalnya buat apapun juga ya jangan terlalu perfeksionis amat lah. Jadi orang gitu, belajar menghargai karyanya. Betul. Nah, lo waktu sepanjang lo berkarya nih, lo berkarya udah berapa tahun? Mengaryakan ini yang benar-benar lo jadi ini sebagai aktivitas lo ya? Lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Nah kan waktu dalam 10 tahun itu kan pasti kan pernah dong ngalamin yang namanya jenuh. Oke. Pernah dong. Pernah ngalamin yang namanya stuck. Gitu kan. Nah kalau misal waktu lo ngalamin yang namanya stuck, apa yang lo lakukan? Misal apa yang lo kerjakan? Nah kalau misalnya itu pertama, apa yang lo kerjakan, apa yang lo lakukan untuk lo bisa balik lagi ke moodnya gitu kan. Motivasinya apa sih? Kalau misalnya lagi stuck gitu, lagi nggak ada ide, biasanya paling efektif buat aku, karena aku kan orangnya suka jalan-jalan, suka ngelihat apa ya. Sebenarnya jalan-jalan ke toko craft aja itu udah remedy healing gitu buat aku gitu. Misalnya nggak ada ide nih, banyak mau bikin sesuatu gitu ya? Lihat referensi, baik itu ke toko, baik itu lihat jalan-jalan. Ataupun googling, maksudnya main aja sosmed, Instagram gitu, ngelihat ide-ide apa yang aku bisa dapat gitu. Kadang-kadang itu bisa nge-recharge lagi sih gitu. Jadi buat aku kalau emang nggak ada ide, nggak usah dipaksa. Ya udah, taruh dulu aja gadget lu, taruh dulu aja alat gambar lu, jalan-jalan, makan, ketemu temen, ngobrol. Menurut aku tuh bisa nge-recharge sih. Nanti kalau udah punya semangat lagi dari ngobrolan sama temen itu, kayaknya lu bikin ini deh, kayaknya seru deh kalau itu nanti dapat input lagi kayak gitu. Jadi karena aku bahasa kasihnya itu adalah quality time, jadi ketemu temen sama makan, menurut aku tuh bisa nge-recharge banyak gitu buat aku. Gue sering banget diajakin makan sama Lydia. Mana lu? Tiba-tiba random. Mana lu, nonton yuk. Itu quality time dan itu nge-recharge gitu, bikin fresh lagi, balikin mood lagi gitu. Iya. Dan ini arts banget ya, artis banget gitu kan kalau misalnya. Tapi kan ada orang-orang yang ini gue nanya pendapat aja sih. Kan ada orang-orang tuh kalau misalnya moodnya nggak ada,
ada orang juga berpikir kayak gini, lo tuh mesti tetap produktif, jadi lo harus tetap kerjain. Nah menurut lo tuh gimana? Kalau gue ya gue belajar untuk coba seperti itu, tapi gue gak memaksakan diri gue untuk jadi robot. Agak susah sih buat anak art tuh susah ya kayak gitu ya. Kalau udah tuntutan datang, misalnya deadline, ini kudu karena ini bener-bener kerjaan, ya ini kan? di luar itulah, bukan no deadline apa gitu, tapi bener-bener kita tuh lagi stuck, lagi jenuh banget gitu. Kalau lagi, maksudnya apa nih? Jadi ini pertanyaannya apa nih? Ya maksudnya kan kalau ada orang itu kan yang apa? Ya lo harus tetap produktif dong. Oke. Even gak ada tuntutan gitu. Ya kayak mungkin lo bilang tadi yang men-challenge diri gitu kan. Ya mentarget diri sendiri. Kayak gitu. Tapi waktu masa itu datang gimana? Sebenarnya aku jarang-jarang banget sih men-challenge diriku sendiri kalau nggak lagi kesamber sesuatu gitu. Jadi ya art banget sih. Iya, aku bener-bener belum bisa dibilang ya. Lydia, kamu bikin desain berapa lama sekali sih gitu, keluarin batik gitu? Nggak tentu. List ada setahun gue nggak bikin sama sekali, itu ada. Tapi ada setahun gue keluarin 7 desain juga ada gitu. Sebenarnya itu kurang terlalu bagus ya, nggak terlalu disiplin. Alangkah lebih baiknya kalau kita tuh bisa ngedesain, ngehasilin karya tidak terlalu terpaku sama mood. Karena kalau lagi nggak mood, lu nggak menghasilkan karya. Dan sedangkan lu punya talenta gitu. Kalau lu nggak pakai talenta lu, kan lu bertanggung jawab gitu dengan talenta lu gitu. Sebenarnya kurang bagus sih kalau ngikutin mood. Iya. Gitu. Tapi mungkin kayak begini kali ya, kalau misalnya kurang, emang gue juga setuju kalau misalnya kita ngikutin mood banget itu nggak bagus. Tapi setidaknya pada waktu lu nggak ada mood, jangan langsung lama-lama di situ. Nah kan banyak kan kalau orang art melankolik kan gitu kan. Iya. Apa terbuai dengan moodnya. Aduh, gue belum ada moodnya nih, tunggu ada moodnya. Langsung cari moodnya. Seperti itu. Mungkin ya dengan cara jalan-jalan. Untungnya gue sanguin melankolis. Jadi emang gak betah gitu. Kalau misalnya dalam satu kondisi tertentu gak betah lama-lama, pasti aku akan cari sebuah suasana baru atau gali desain baru. Aku sanguin soalnya. Kalau gue salah satunya itu gue pasti bakal cari sparring partner. Ya itu juga. Nah iya. Gue pernah nih, gue lagi tiba-tiba nih gue lagi ada, passionnya lagi datang gitu kan. Tapi gue nggak tahu how to do it gitu kan. Ngobrol lah. Gue ajak nih teman gue satu. Gue kenal teman lu tuh. Gue ajak lah, kita ngopi yuk. Ngopi di mana? Udah gue tahu tempat kopi, wifi-nya kencang. Bawa laptop, gue bawa laptop sampai 2. Iya, brainstorming, ngobrol, nah itu memperkaya. Nah alhasil gue nongkrong kurang lebih 6 jam kerja sih sebenarnya. Gue kurang lebih 6 jam di situ, gue dapat 2 desain. Oke. Gue dapat 2 desain. Nah teman gue ini gak dapat satu pun. Berarti lu benalu dong ya. Tapi benar, itu aku setuju. Nah itu gue salah satunya. Itu brainstorming ketemu teman. Iya benar-benar aku setuju. Itu jadi referensi menurut lo kayak begini. Kayaknya ini kurang begininya deh bro. Ini kayaknya gak bagus kalau di sini ya bro. Karena kan pikiran kita kan terbatas ya. Kadang-kadang kan kita itu kan ya sedangkal itu kan. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita lagi stuck, kalau diginiin tuh bagus. Nah yang terakhir. Nah yang terakhir gini. Pesan-pesan lo buat setiap para penonton ini kan juga pasti banyak yang nonton kan yang suka karya seni. Bagaimana sih caranya supaya ya mungkin memang tujuannya bukan cari untung gitu kan, tapi apa sih yang harus dikerjakan sama anak-anak ini yang mungkin mereka ini punya passion di situ gitu kan, di hobi. Bagaimana caranya menjadikan hobi itu benar-benar bisa sampai menghasilkan. Gitu. Tapi tanpa mengejar itu sebagai intinya gitu loh. Jadi gue harus dapat duit nih dari sini. Gitu. Lumayan panjang sih ini, saya sedikit cerita. Yang pasti mulai dari apa yang ada, mulai dari apa yang kita punya. Hari itu aku mulai gambar nggak dari gadget high tech, nggak punya. Hari itu nggak punya handphone bagus, nggak punya laptop bagus, nggak punya mouse yang bisa buat gambar. Mulai dari apa yang hari itu punya pensil warna, harga termurah. Faber-Castell yang murah, set berapa. Saya mulai gambar dari itu, dan buku gambar Sinar Dunia. Itu mulai dari situ. Jadi mulai dari apa yang ada. Dan ketika itu mulai kamu kerjakan, percaya deh semua keperluan lain itu akan datang dan memperlengkapi apa yang kita udah mulai gitu. Jadi mulai dari apa yang ada itu pertama. Terus habis itu setelah itu mulai kalian kerjakan, taruh value, taruh hati di situ, taruh sebuah sesuatu yang nggak terlihat tapi itu akan nyampe kepada orang yang melihat gambar dan atau karyanya kita. Karena saya pernah punya satu kejadian, saya bikin gambar dan itu saya naruh banget
perasaan dan hati di situ. Saya gambar seorang anak kecil yang pegangan sama bapaknya. Saya itu untuk menutup 40 hari challenge saya. Bahwa intinya 40 hari ini saya udah lewatin dan saya sangat diberkatin dan saya mau jalan terus dengan bapak saya gitu. Jadi saya kasih gambar ilustrasi seperti itu, seorang anak kecil pegang bapaknya. Dan saya taruh sebuah gambar pelangi. Ternyata ada orang, karena saya kerjakan dengan sepenuh hati, ada orang yang lihat gambar itu. Ketika ngelihat gambar 2 dimensi itu gambar berubah jadi kartun, Lis. Gambar itu bergerak dengan sebuah animasi, padahal saya cuma gambar di sinar dunia kertas. Ada orang yang bikinin kayak begitu? Enggak, ada orang yang waktu ngelihat postingan itu. Oh, ngelihatnya kayak begitu? Iya, gambar itu gerak. Oh. Dan orang tuh nangis gitu. Oh. Waktu saya lihat kembali gambarku sendiri, nggak gerak-gerak tuh. Kok orang bisa ngelihatnya sampai dia sampai nangis, dia sampai ngerasain, oh iya ya, gambar ini berbicara kuat buat dia. Jadi buat saya gini, ketika kamu menghasilkan sebuah karya dan engkau taruh effort, value, cinta, passion di situ, itu akan nyampe ke orang yang menikmati dan itu akan berbicara lebih daripada sekedar gambar 2 dimensi dengan pensil warna. Right. Gitu. Jadi mulai dari apa yang ada, taruh passion, taruh cinta, taruh value di situ, itu akan berbicara sangat kuat. Nah, selebihnya itu berarti yang lain-lainnya itu akan mengikut ya? Ya, soal uang, soal benefit, soal keuntungan itu akan ngikutin. Sama mungkin yang terakhir konsisten kali ya? Konsisten, betul. Ya. Setuju. Ya, oke. Dan itu akhirnya obrolan kita bersama dengan Ibu Paili gitu kan. Thank you banget Lid udah mau datang di Sama-sama, Lis. Artok hari ini. Akhirnya saya diundang. Gue udah ngundang lu udah lama ya. Cuma kan kemarin ya gitulah, belum sempet. Gimana obrolan kita hari ini dengan Paili hari ini? Pastinya kalau buat saya sih sangat inspiratif banget. Kalau buat gue sih sangat menginspirasi. Nah, kalau misalnya buat teman-teman obrolan hari ini dengan Paili ini sangat menginspirasi, jangan lupa untuk komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian berpikir, wah ini gue punya temen nih kayaknya nih yang harus tonton nih acara ini, yang harus nih, wah ini pesan buat dia banget. Jangan lupa untuk di-share videonya. Terus kalau misalnya kalian gak pengen ketinggalan informasi-informasi terbaru daripada Asia Zara Radio, kan mau informasi dari MMA gitu kan, mau informasi kalau kalian mau lihat tutorial dari tayangan apa yang satu lagi? Obsesi gitu kan. Dan tentunya pengen dapat informasi terbaru daripada Artok gitu, jangan lupa untuk langsung di-subscribe aja channel ini karena subscribe itu gratis. Oke? Dan kalau misalnya kalian pengen tahu, kalau pengen bintang tamunya siapa, episode berikutnya next episode siapa, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, thank you banget Lid udah mau datang. Thank you, di Artok hari ini. Luar biasa perbincangan kita hari ini, sangat menginspirasi banget buat gua. Yang di sini terinspirasi nggak nih? Hah? Terinspirasi banget ya. Bukan peres kan, kalau gue serius. Gue sangat terinspirasi. So, jangan lupa untuk terus saksikan tayangan Artok setiap hari Selasa. Oke, saya Rolis Firman. Saya Lydia Paili. Dan kita pamit diri dulu. Terima kasih semuanya. God bless you all. Bye-bye. Semuanya, waduh, senang.